Sahabat, informasi lalu lintas untuk Anda. Kali ini kami ambil dari akun Twitter di Sub Surabaya, sahabat. Kawasan di seputaran Kerapan Sapi, Basuki Rahmat, Panglima Sudirman. Lalu lintas terpantau lancar. Walaupun lancar, sahabat, Anda harus tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Kita kembali, sahabat, di program Tukang Motivasi. Tema kita, sahabat, yaitu berani memulai. Masih bersama Kang Hari Santoso. Beliau adalah konsultan SDM. Anda yang bertanya, apapun itu, sahabat, insya Allah bisa dijawab oleh Kang Hari ya. Karena kalau di luar itu panggilannya adalah profesor, gitu ya. 8297299. Atau Anda bisa melalui SMS di 0812306345. Baik, Kang, ini kalau saya lihat di blognya Kang Hari, sebentar ya. Ini sudah ada bergabung kan di line telepon. Kita sapa. Assalamualaikum. Dengar paling setia. Oh, Bu ini sudah lihat di TVRI belum, Bu? Iya. Sampai tak berani curi-curi waktu. Iya. Gimana nih, Bu? TikTok. Prof ya, Prof pakai P, pakai F itu beda maknanya. Kalau pakai P itu tidak beneran. Iya. Ini mohon maaf yang Profesor Asri ini. Saya juga guyon. Sampai ke bentuk-bentuk lemari ya. Apakah apa tadi dimulai? Berani memulai, Bu. Berani memulai ini untuk semua orang. Soalnya begini, Pak Aryo. Saya itu lagi bimbang, tidak memulai gitu. Karena apa? Perjalanan hidup saya itu ini mohon maaf sudah masuk hampir mendarah daging seperti di dalam antolan 3. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah ini apakah saya kadang itu bimbang, aku ini kok gak mulai sih. Tapi karena sudah saya yakin di situ, anteng aja aku. Biar ada komentar ini motivasi diri salah diriku kan diriku. Jadi pertimbangan daripada diriku. Nah ini yang saya tanyakan Pak Ari. Ya. Apakah ini berlaku untuk semua orang, harus berani memulai? Ya. Bu Rini ini dengar-dengar Bu Rini ini mau memulai apa? Yang sudah saya ceritakan banyak di hari-hari. Oh, bisnis ya, Bu ya? Berusaha gitu? Pekerjaan. Begini, saya dalam hal pekerjaan, tidak sembarang pekerjaan ini, maaf, sesuai dengan apa yang ada pada diri saya. Baik itu, misalnya saya suruh jadi sales, ya gak bisa bangkrut. Iya, suruh dagang, ya pakai kemong. Gak bisa ngitung aku. Maka jadi sesuai dengan dirinya, aku ada pertimbangan dengan referensi itu tadi atau ayat yang ketiga tadi. Bagaimana Pak Hari? Terima kasih. Lain waktu kita lihat orangnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Rini. Ya, kalau nggak ketemu saya di TVRI, siaran kita bisa disaksikan di YouTube SAS FM. Judulnya Kang Hari Dialog. Apa interaktif ya? Saya sampai lupa judulnya ya kan. Di SAS FM nanti. Oh ya, di SAS FM sampai di YouTube ya. Di YouTube dan rekaman hari ini pun insya Allah juga akan bisa panjenengan saksikan. Tidak hanya Bu Rini, juga teman-teman yang lain. Keywordnya apa ini, Kang? Kang Hari SAS FM gitu ada. Nah, di YouTube langsung ketemu ya. Ketemu. Baik. Kang Hari KAN Hari, nggak pakai G. Ya. Oke, Kang. Kalau G pakai G itu namanya gang. Terus ngarapnya G, Bu Rini K lah tadi Kang, Mas. Ya kan? Bu Rini ya ada kalimat tadi yang saya sempat dengar, tawakal ya, kalimat tawakal. Nah, memaknai tawakal itu kan tidak sekedar pasrah begitu saja. Tapi kan Nabi mengibaratkan, yo jangan nuntoni ku nek kepengin awakmu tawakal, ya tawakal tapi untune mbok jono ya mlayu. Maka tawakal itu bentuk
akhir dari sebuah perjuangan setelah proses sebelumnya. Ketika tangan kita sudah tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, maka biarkan tangan Tuhan membantu kita. Kalau Nabi Musa itu tawakal, habis itu seluruh rombongan yang dibawa untuk buka laut itu. Nah, karena Nabi Musa sudah membawa hijrah, membawa pindah dari kerajaan Fir'aun itu ke Mesir, dari Fir'aun itu menghindari serangan Fir'aun dengan sejumlah banyak, itu kan berjuang. Gak mungkin terus moro-moro pindah karena dewi dengan pertolongan sing kuwasa, karena tawakal turun lah. Itu kemudian sampai pada di hadapan laut yang tidak bisa diselesaikan oleh Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa mendapatkan pertolongan Tuhan untuk laut itu bisa terbelah melalui tongkat atau melalui dengan doanya Rasulullah, dengan doanya Nabi Musa tadi, sehingga laut terbelah. Jadi ketika tangan kita sudah tidak mampu lagi untuk berjuang, maka biarkan tangan Tuhan yang membantu kita. Tapi sebelum tangan kita berbuat apa-apa, saya pikir Tuhan, mungkin ini menurut logika saya, wong awakmu itu kurang lapo-lapo kok yang njaluk tulungan, awakmu iku lak menungso gitu ya. Iya. Itu Tuhan akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong Ikhtiar dulu kan ya. sendiri. Selama hambanya mau menolong dirinya sendiri. Jadi tawakal ini ada di tengah-tengah kan ya. Tawakal itu tadi titik akhir Di titik akhir ya, karena malah. dalam perjuangan ada doa, ada perjuangan dan doa, ada pengabdian. Itu film yang Irama. Kenapa sih, kan yang diingat selalu filmnya Rhoma Irama? Saya kalau disuruh nyanyi, suruh gitar Rhoma Irama bisa, tapi kalau di sini nanti pada nggak mood semua. Baik. Jadi itu kan ya. Jadi, Tawakal tidak di depan, tapi di belakang. di belakang. Ikhtiar. Karena ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal gitu. Dongo nyungsang jempale ya, saya juga nggak ngerti. Dongo nyungsang jempale kayak apa modelnya ya kan? Sudah nyungsang jempale gitu ya. Nyungsang jempale ya kan, nyambut kae das kae sikil kae das putra melok sirkus wong itu. Nah, kemudian kalau sih durung terkabul ya wis tawakal, nggak ada kunci lain kecuali pada saat kita sudah berjuang dan berdoa, tawakal. Nah, lagu tawakal belum ada ya? Wah, ada sih lagu Jomek. Saking banyaknya itu berbagai ini ada gitu ya. Saya ulang kalau memang lebih nih nggak salah. Kang, apakah memang tidak berani memulai? Ini karena usia kan? Faktor usia ini apakah juga menentukan kan? Orang-orang ini tidak berani memulai. Ya, kalau kita mengatakan bahwa karakter itu terbangun, karakter itu kan dari pola asuh, kemudian pendidikan, dan kemudian pola pikir. Jadi kalau pola asuh itu anak mulai dari kecil. Rek ape mulai diseneni mae, ora jek macem-macem lele ngono iku gak apik. Ya gak budal-budal arek iku ya kan. Ya kan ape mulai misalnya, aku kepengin buka iki usaha percetakan. Oh, sadhe pokoknya iki awake dhewe iki anake jenderal, tekjen pangkate to, pangkat tekjen. Apa itu? Tetangga jenderal. Tetangganya. Iya. Kamu lah mulai gitu ya, gak mulai karena pola asuh. Yang kedua pendidikan. Kadang-kadang karena tingginya pendidikan kita terlalu banyak analisa, akhirnya gak budal-budal. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang pengangguran di tingkat pendidikan tinggi itu terlalu banyak, karena terlalu banyak analisa. Kang, apa itu artinya kita tidak boleh tinggi-tinggi kan pendidikannya kalau gitu? Bukan persoalan tidak tinggi pendidikannya, keberaniannya yang tidak ada gitu, karena terlalu Tapi banyak. rata-rata berarti semakin tinggi pendidikan semakin tidak berani begitu? Karena terlalu banyak pertimbangan. Karena terlalu banyak pertimbangan sehingga tidak berani. Jadi mending setengah-setengah aja gitu kan? Tapi berani begitu. Ya tidak ada setengah-setengah. Kalau kita perlu pendidikan setinggi-tingginya tapi berani. Nah, itu. Jadi artinya jangan mengandalkan logika. Karena cinta itu tidak ada logika. Mas mau nikah itu. Kenapa cinta ini kan? Kan kalau saya merujuk kepada gampang iling kan lu Mas. Kalau saya merujuk kepada permasalahan kontennya Kang Hari di Blogspot, ini kelihatan pendidikannya tinggi Kang ya. Iya. Jadi analisa kelayakan sudah. Kemudian dia juga yakin ini akan maju. Kemudian juga dia sudah ada lagi manajemen risiko sudah ada kan? Iya. Nah, ini analisa risiko. Karena terlalu banyak ini akhirnya dia ragu. Karena terlalu banyak pertimbangan. Makanya almarhum Bob Sadino kalau saya tidak salah ada potongan kalimatnya, orang goblok awalnya mencari pekerjaan, tapi setelah orang goblok itu sukses, maka dia akan mempekerjakan orang-orang pinter. Nah, jadi menganalogikan orang goblok kan ya. Jadi dia tidak terlalu banyak pertimbangan maksud saya. Tapi kalau Bob Sadino bukan dalam artian goblok bodoh beneran, enggak. Beliau luar biasa. Beliau kalau tidak salah satu cerita yang menarik itu beliau memulai jual telur. Tapi untuk kalangan bule ya, ekspatriat di situ.
Kalau ada satu saja telur yang busuk, maka akan ditukar telur itu dengan 2 kilo telur. Jadi 1 kilo telur, kalau ada satu yang busuk, telur yang itu boleh diambil, dan 2 kilo telurnya sebagai penukar, sebagai garansi dari telur yang busuk tadi, atau sebagai recovery ya, service recovery dari telur yang busuk. Betul, ada beli dikasih sama dia telur busuk. Ini kan strategi. Begitu kasih telur busuk satu, kan protes bulenya ya kan. Aku gitu kudok kok sing busuk. Ya sudah, kita tukar 2 kilo. Akhirnya apa? Jadi omongan kan Mas? Jadi omongan rame lah di situ. Tapi ya tidak ditukar telur busuk semua. Kukut bandare Mas. Situ ae ditukari ya kan, untuk promo gitu, efek wow gitu ya kan. Itu. Nah, ini kan ide-ide yang menarik gitu. Jadi, dan komitmen dia. Makanya kemudian ada beberapa dunia usaha yang di bidang di bidang internet marketing misalnya, boleh dikembalikan barang. Di luar negeri pun boleh dipakai dulu dikembalikan. Tapi kalau di luar negeri ya mungkin juga di Indonesia juga sama, nek sering balik ya gak dipercaya nek tuku. Pokoknya nek jajal kayak foto atau jajal kayak nang manten terus dibalik lambene lu setambah keringet kabeh. Susah lagi niat tuku tak niat nyoba gitu kan ya. Baik kan. Jadi tadi ada 3 kan, pola asuh, pendidikan, terus apa yang ketiga tadi? Pola asuh, pendidikan, pola pikir. Pola pikir ya. Nah, karena kita terlalu banyak mikir, gak mulai mikir ya kan. Kok pas ngene, kok pas ngono, kok kayak ngene. Terus mulai turun. Sederhana, kalau panjenengan mau ke rumahnya Sidoarjo, mau ke Perak atau nyebrang ke Madura, tapi panjenengan gak melangkah tatar sepeda motor anjir omahe mikir wong nang turut tuku bebek iku ya. Ngimpi tok ya ra budal-budal. Nek kepengin budal nyeklak sepeda motor nang budal lo gitu. Karena memulai perjalanan jauh harus dimulai dari langkah pertama. Nek melangkah gak gelem, kapan jarak jauhnya teko. Kadang-kadang kan ada orang yang takut, nanti ada masalah ini, ada masalah itu, begitu kan. Nah, kecemasan itu lebih banyak perasaan takut sesuatu terjadi tapi gak ada objeknya. Jadi sesuatu yang lebih pada takut pada pikirannya sendiri. Contoh, nek wedi macan iku ono macane. Tapi nek nengone SAS FM cemas ono macan. Nah, ini perlu digawa nang rumah sakit. Lah macane sapa keluyuran nengone SAS FM gitu kan ya. Jadi takut itu ada objeknya, kalau cemas itu tidak ada, dan bahkan cemas itu nyaris pikiran yang kita pikirkan itu tidak terjadi. Belum ada, itu sudah dipikirkan. Iya, namanya cemas kan. Terlalu banyak kecemasan. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu kan bisikan setan. Lah setan itu terus salah-salah dari kambing hitam, kasih yang setan itu. Bisa celuk setan, celuk kambing hitam. Kang, nanti ini untuk mengatasi kan kecemasan ini bagaimana kan? Ya, yang pertama, kalau Anda yakin pada tujuan, ya segera wujudkan tujuan yang Anda yakini. Tiba-tiba di tengah-tengah ada masalah begitu kan. Terus akhirnya cemas itu terjadi gitu. Itu apa yang? Ya, kalau misalnya cemas itu terjadi sebenarnya bukan karena ramalan kita cocok, tapi karena kecemasan kita itu menggiring pada apa yang bakal terjadi. Wis tak kayak contoh sing gampang ya. Nek profesor mau nyentuh sing gampang ya rada repot ya iki. Misalnya Anda nang manten. Ada yang jadi kemanten baru ini. Gak ada orangnya kan? Gak datang ya. Ada ke manten, begitu setelah masukkan, begitu terima tamu lah, masuk terus Anda ngelirik ke sebelah kiri ada puding fla susu coklat wow bla 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 bla. Boy gak ruang ya kan. Anda kan kepikiran di situ ya kan. Wah, aku naik iki mari salaman langsung mudun dikukutir. Kira-kira kita sudah ke sana kan, dan naik salaman ke atas, ketemu dengan mantannya, selamatnya jadi tidak selamat menempuh hidup baru, selamat puding ya, kita kepikiran ya kan, selamat puding bla 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 bla. Jadi ini ngomong apa ngono kan ya, turun kemana Anda? Melayu nang puding. Bandek kono ono bambing sampean, ono kambing guling, ono kambing gulingan, ono gulingnya kambing, gak ngurus. Yang penting fly gorong teh. Iya. Itulah yang menyebabkan kemudian seakan-akan kecemasan itu benar, ramalannya dewe benar, padahal gak. Jadi itu self-fulfilling prophecy teori psikologinya. Jadi kita menganut pada pesan yang kita buat sendiri. Tadi itu pengalaman Kang Ari ya. Kambing guling. Iya. Gak, aku guling-gulingan sampai kambing. Boleh kambingnya tak gendong di sepeda motor, tak beli-beli dewe. Kelenger aku Yohan. Baik Kang Ari, itu ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi sahabat, ini bagaimana sih kiat-kiatnya gitu ya, agar kita itu bisa berani memulai itu. Sedikit kabar aja, nanti kita lanjutkan lagi sahabat, kita akan jeda dulu.
Silakan Anda ingin bertanya sahabat seputar daripada pengembangan SDM, bertanya apapun gitu sahabat, konsultasi pekerjaan ya.